Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Belakangan ini, sebagian kalangan orang-orang Minang, baik di ranah dan di rantau, terpicu untuk mendiskusikan tulisan Dirwan Ahmad Darwis yang berjudul Minangkabau nan Gadang Ota dan Kanai Ota. Tulisan yang terbit di harian Singgalang itu memang memiliki judul yang unik. Dari perspektif saya pribadi, diksi yang dipilih sebagai tajuk provokatif dan menyenggol harga diri, masa kita kana ota? Mari kita simak dua paragraf terakhir tulisan Dirwan. Keadaan inilah yang dikatakan jalan dialiah urang lalu, cupak dipapek urang panggaleh. Budaya atau cara hidup kita sudah dirusak oleh pihak luar, terkadang dengan logika-logika sesat, sehingga makna budaya tidak lagi dipahami secara utuh bahkan cenderung diartikan lain dan kurang dipedulikan, membuat berbagai kearifan lokal mulai hilang. Anak-anak tidak lagi kenal dengan kesantunan berbahasa yang ada menurut Langgam Katonan Ampek. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka berbagai hasanah warisan Minangkabau secara pelan-pelan namun pasti, akan hilang satu persatu. Ini karena generasi tidak tahu lagi dan tidak paham apa arti sejarah, dan dengan sendirinya mereka juga tidak akan tahu manfaat mengetahui dan memahami sejarah. Demikianlah tulisan ini sengaja saya buat sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pelaksanaan acara Internasional Minangkabau Literasi Festival, di Padang 22 hingga 27 Februari 2023. Kedepan, kita belum tahu sejauh manakah dampak positif dari forum-forum seperti ini terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh generasi Minangkabau hari ini dan masa depan. Semoga ada pihak-pihak, atau para tokoh dan pemimpin yang mau memikirkan masalah mendasar ini. Jangan sampai kita hanya gadang otak saja di berbagai forum, tapi kenyataannya generasi ini semakin hari semakin kanai otak, dan menjadi kelompok generasi Minang Hanyuik dan Minang Karam, dan jangan pula sampai kita hanya manang di Sorak, tapi kampuang tagadai. Tapi seperti membaca banyak tulisan otokritik lainnya tentang Minangkabau, pada akhirnya kita insaf bahwa, jika tidak secara keseluruhan, ada bagian-bagian yang memang terjadi. Bahkan terkadang, karena menyadari bahwa begitu buruk kondisinya kita cenderung tidak percaya, dan tetap mencari alasan bahwa kita sedang baik-baik saja. Saya secara umum sepakat dengan pergeseran-pergeseran sosial yang terjadi, sebagaimana yang dinarasikan dalam tulisan Dirwan Ahmad Darwis tersebut. Tulisan ini akan lebih menyorot, apa yang menjadi penyebab dari itu semua. Tentu ada banyak penyebab, namun saya menduga bahwa salah satu sebab utama adalah sedang sakitnya kepemimpinan Minangkabau. Dalam bahasa lainnya, tengah terjadi disfungsi kepemimpinan di Minangkabau. Unsur ideal kepemimpinan Minangkabau. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa nagari-nagari di alam Minangkabau dipimpin oleh tiga unsur yang disebut dengan Tali Tigo Sapilintungku Tigo Sajarangan. Yang dimaksud dengan tiga unsur ini adalah alim ulama, Cadiak Pandai dan Ninik Mamak. Dalam sebuah makalahnya, Taufik Abdullah menyebut tiga unsur ini sebagai kombinasi antara kepemimpinan genealogis dan meritokratis. Ninik Mamak adalah unsur kepemimpinan dengan karakter genealogis yang cukup menonjol. Bahwa salah satu pertimbangan utama pemilihan seorang datuk adalah garis kesukuan. Sedangkan Cadiak Pandai dan alim ulama memiliki karakter merit yang menonjol. Pengusahaan ilmu pengetahuan dan agama yang menjadi timbangan utama seseorang layak masuk dalam dua kategori itu. Ninik Mamak, berdasarkan pemahaman penulis, adalah kepemimpinan dasar dan asal di Minangkabau. Dinamika sejarah, seperti yang terlihat dalam banyak buku, misalnya oleh Taufik Abdullah, Hadler, Dobin, Hamka dan lain-lain, mengantar orang Minangkabau memiliki penemuan sosial berupa konsepsi, Tali Tigo Sapilintungku Tigo Sajarangan. Penggunaan diksi, sapilin, dan sajarangan, berimplikasi bahwa kepemimpinan ini tidak dapat dipisahkan. Di luar itu dan tak kalah penting, Minangkabau juga mengenal konsep Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah konsepsi sosial Minangkabau di mana perempuan dianggap sebagai salah satu simpul utama keselamatan sosial. Ini sejalan dengan keberadaan sistem matrilineal yang menjadi salah satu fondasi utama adat Minangkabau. Memperhatikan unsur-unsur kepemimpinan Minangkabau, saya melihat bahwa sistem kepemimpinan alam Minangkabau adalah sistem kepemimpinan raso pareso. Bahwa kepentingan perasaan, tradisi, memori keluarga, ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan disandingkan dengan sebaik-baiknya.
Peran dan fungsi ideal kepemimpinan Minangkabau. Peran dan fungsi kepemimpinan Minangkabau dapat dipelajari dari berbagai pepatah petitih yang sebagiannya masih sangat akrab di telinga kita. Baringin rindang di tengah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, ucuaknyo cawang ke alangik, dahanyo tampek bagantuang, daunnya perak suaso, bungonya ambiak ke asuntiang, buahnya buliah dimakan, tampek bataduah katiko hujan, tampek balinduang katiko paneh. Ungkapan ini adalah simpulan yang sastrawi bagaimana semestinya kepemimpinan Minangkabau itu berfungsi. Pemimpin seperti pohon beringin atau pohon lebat yang dapat menjadi tumpangan nasib, tempat berlindung dan menjadi solusi bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pepatah di atas menunjukkan bahwa tali tigo sapilin bertugas memastikan keperluan dasar orang-orang Minangkabau tercukupi. Setelah itu, dia juga mesti memastikan keperluan tambahan untuk meningkatkan kualitas manusia juga tercukupi. Yang mana itu dapat menghindarkan orang-orang Minangkabau tertimpa masalah yang tidak ada solusinya. Mengacu pada pemahaman yang berlaku umum, keperluan dasar di sana mencakup keperluan fisik, makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain, tapi juga mencakup hajat rohani, pendidikan, perlindungan, penghargaan, dukungan penyelesaian masalah. Ini semua adalah untuk memastikan bahwa orang Minangkabau dimanusiakan dengan sebaiknya, lalu bertindak layaknya sebagai manusia yang memiliki fitrah. Terdapat banyak ungkapan lain yang menceritakan peran dan tanggung jawab ideal kepemimpinan Minangkabau. Seperti pepatah yang menggambarkan peran khusus alim ulama ini, ikutan lahia jo batin, suluah bendang dalam nagari, kapanyuluah anak jo kamanakan, panarang jalan di dunia, panyuluah jalan ke akhirat, tampek batanyo halajo haram, sarato sah dengan halal. Juga terdapat ujaran lain, yang tampaknya menggambarkan peran dan fungsi cadiak pandai. Cadiak jo tahu pandai nan ariah bijaksana, tahu angin nan basarwik, tahu diombak nan basa buang, sarato dahan ka ama impok, runciang ka ama cucuak, tahu di alamat kato sampai, alun bakiak lah bakalam, bulan lah sangkap 30. Demikian pula halnya dengan peran kaum perempuan yang disebut bundo kanduang. Pepatah menyebutnya, limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan dalam nagari, nan gadang basah batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniai, kau duang-unduang ke Amadinah, ke payuang panji ke Asarugo. Sosok ini adalah sosok sentral kasih sayang di rumah, sosok yang menjadi contoh bagi anak-anak tentang kecekatan dan ketangkasan mengurus keluarga, mengajarkan bagaimana bersikap dan berperilaku sehingga anggun, mulia gagah, berwibawa di pandangan orang, sosok yang menjadi tumpuan dan sasaran doa, harapan pengantar manusia ke dalam surga. Bundo Kanduang adalah karakter perempuan ideal Minangkabau, yang diharapkan melahirkan generasi-generasi hebat. Kepemimpinan Minangkabau memiliki peran penting dalam keputusan-keputusan yang diambil lewat musyawarah dan mufakat. Pandangan dan putusan tentang kehidupan anak kemenakan, telah diambil lewat dasar-dasar yang matang. Ninik Mamak memastikan adanya pertimbangan kekeluargaan dengan seluruh memori dan tradisi yang menyertainya. Alim ulama dan cadiak pandai memastikan masuknya pertimbangan sains dan keislaman. Bundo Kanduang memastikan keperluan dasar manusia dalam rumah tangga terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat disebut sebagai model yang sangat islami dan jauh dari sekularisasi. Kepemimpinan Minangkabau hari ini, hantaman modernisasi dan krisis identitas. Status dasar orang Minang adalah anak dan kemenakan, seseorang, siapapun dia, adalah anak dari ayah dan kemenakan dari mama. Jadi, kita ini, sedang dan pernah, adalah tanggung jawab dari ayah dan mama. Kolaborasi sistemik antar ayah mamak telah menciptakan apa yang disebut dengan Minangkabau Bapaga Hiduik. Jika seseorang bukan anakku, maka dia adalah kemenakanku. Oleh karena itu aku harus mengurusnya, mendidiknya, memberikan petunjuk dan pertimbangan. Aktivitas-aktivitas tersebut, mengurus, mendidik, menunjuki, dan memberikan masukan, tentu saja perlu rujukan-rujukan pemahaman agama dan pengetahuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, disinilah unsur alim ulama dan cadiak pandai berperan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak ada sejatinya tanah Minangkabau yang luput dari semangat-semangat kebaikan, semangat amar ma'ruf nahi munkar. Karena semua orang berada dalam posisi yang saling mempedulikan. Dengan demikian, ketika muncul berbagai keburukan seperti yang diresahkan Dirwan Ahmad Darwis dalam tulisannya,
maka sudah hampir pasti bahwa kepemimpinan Minangkabau gagal berperan di sini. Jika ia berperan dengan baik, tidak akan mungkin banyak hal buruk memalukan seperti marak pada akhir-akhir ini. Beberapa hal bahkan sangat buruk, sehingga tak sanggup rasanya untuk dibicarakan panjang lebar. Maka pertanyaan paling dasar adalah, di manakah kepemimpinan Minangkabau itu? Apakah dia sudah meninggal punah? Atau masih ada tapi sedang sakit-sakitan? Jika kita amati, Minangkabau masih memiliki Ninik Mamak, banyak pula alim ulama, apalagi Cadiak Pandai. Secara kelembagaan, Ninik Mamak itu bahkan sudah memiliki lembaga yang memungkinkan mereka yang berasal dari berbagai penjuru daerah untuk bermusyawarah, seperti LKAM dan KAN. Alim ulama jangan disebut, sudah banyak PTKI swasta dan negeri yang kurikulumnya ditujukan untuk mempelajari Islam. Di samping itu madrasah, pesantren dan sekolah keislaman menjamur di mana-mana. Ditambah lagi dengan rumah tahfiz dan pengajian-pengajian. Cadiak Pandai pun demikian, sama kondisinya dengan alim ulama. Banyak perguruan tinggi hebat di Sumatera Barat dengan ribuan dosen dan ratusan profesor yang semua mereka adalah cerdik cendekia. Tidak hanya itu, banyak juga lembaga-lembaga sosial, bisnis, dan filantropi berjamur di mana Cadiak Pandai berkumpul. Untuk Bundokan Duang juga demikian, sudah ada organisasinya, bahkan bercabang hingga luar negeri. Akan fakta seperti yang ditulis oleh Dirwan Ahmad Darwis tetap saja terjadi. Beranjak dari sini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Minangkabau itu sedang sakit, sehingga tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Pertanyaan lanjutan yang mesti didiskusikan adalah apa yang menyebabkan sakitnya. Diskusi akan panjang dan berjilid. Namun izinkan saya menyampaikan satu perspektif di sini. Bahwa sakitnya kepemimpinan Minangkabau adalah akibat dari pemaksaan sistemis produk-produk modernisasi terhadap masyarakat Minangkabau. Ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak zaman Belanda. Berdasarkan pembacaan pribadi penulis terhadap beberapa buku sejarah lokal, hal ini sudah berlangsung sejak lama. Belanda dulu pernah memaksakan penghulu bersurat dan tuan kulareh, menyebabkan kacau balaunya peranata sosial. Lalu pernah juga dipaksakan sistem pemerintahan desa, menyebabkan Tungku Tigo Sajarangan terpinggirkan, tidak lagi punya kekuatan politis, melainkan hanya kekuatan kultural belaka. Masuknya era reformasi, kita memang memiliki lagi nagari. Namun perlu dipikirkan ulang, apakah wali nagari sudah terpilih berdasarkan prinsip-prinsip dasar suksesi kepemimpinan di Minangkabau? Di manakah kedudukan legal formal Ninik Mamak dan Cadiak Pandai di nagari? Bagaimana pula dengan Bundokan Duang? Mungkin akan ada penjelasan dan jawaban, namun jawaban dan penjelasan itu sepertinya akan hambar saja, mengingat kejadian-kejadian buruk terus saja terjadi di Minangkabau. Gempuran modernisasi yang masif menempatkan orang-orang Minangkabau dalam krisis identitas. Bagaimana mungkin bisa Bundokan Duang dan calon Bundokan Duang tampil tidak patut di media sosial, padahal ia ditakdirkan akan menanggung bebanan Barek Singguluang Batu sehubungan dengan peran sosialnya? Banyak pula orang Minangkabau yang tidak mau lagi bicara bahasa Minang, menyebabkan mandeknya transfer kearifan lokal Minangkabau. Pada akhirnya saya hendak kembali pada apa yang menjadi ide dasar dari tulisan ini. Bahwa hal-hal buruk di Minangkabau belakangan ini terjadi karena sakitnya kepemimpinan Minangkabau. Kepemimpinan itu sedang lumpuh. Selama kepemimpinan Minangkabau tidak berfungsi, jikapun pada akhirnya orang Minangkabau jadi Cadiak Pandai dan ulama, mungkin tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan arif bijaksana ala filsafat alam Minangkabau dalam dirinya. Selama itu pula muncul Ninik Mamak yang tidak mengayomi, dan Bundokan Duang yang tidak siap. Dan, selama ini pula berita-berita miris tentang orang Minangkabau bermunculan. Maka pertanyaan paling mendasar dari sini adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan kekuatan kepemimpinan Minangkabau itu? Bagaimana peran masyarakat? Bagaimana peran kampus dan perguruan tinggi? Bagaimana peran ulama? Bagaimana peran pemerintah daerah? Bagaimana memaksimalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu? Bagaimana implementasi nyata IBSSBK itu? Ada baiknya kita banyak bertanya, yang lebih penting adalah usaha-usaha nyata.